semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu semuanya, untuk pembelajaran kali ini anak-anak ibu harus tetap semangat dan harus menyenangkan. Nah, bagaimana cara menyenangkan? Nah, yang pertama tetap harus berpakaian rapi. Yang kedua, sebelum berpakaian rapi harus mandi terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu semuanya, anak-anak ibu tahu kan apa yang membuat darah kita mengalir ke seluruh tubuh? Ya, benar sekali. Ada satu organ yang membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, yaitu adalah jantung. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem kardiovaskular, di mana terdiri atas 3 komponen, yaitu jantung sebagai organ pemompa darah. Yang kedua, ada pembuluh darah sebagai saluran darah. Kemudian yang ketiga adalah darah. Darah adalah sebagai materi atau material yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas satu komponen. Komponennya adalah tentang jantung. Nah, bagaimana untuk pembuluh darah dan darah? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak ibu semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan anatomi dan fungsi jantung. Yang kedua, menjelaskan cara kerja jantung. Hai anak-anak ibu semuanya, kali ini kita akan membahas tentang menganalisis anatomi fisiologi sistem jantung dan pembuluh darah. Nah, yang pertama, sistem sirkulasi terdiri dari yang pertama, jantung yang berfungsi sebagai pemompa yang melakukan tekanan terhadap darah agar dapat mengalir ke jaringan. Yang kedua, pembuluh darah berfungsi sebagai saluran yang digunakan agar darah dapat didistribusikan ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga adalah darah. Darah berfungsi sebagai media transportasi segala material yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, kita lihat ini adalah anatomi dari jantung. Ya, jantung terdiri atas beberapa ruang. Ya, nanti kita akan bahas atau kita akan jelaskan di slide berikutnya. Ya, nah coba Anda perhatikan. Ini adalah anatomi dari jantung. Letak jantung, ya. Jantung adalah organ berotot dengan ukuran sekepalan. Letaknya di mana? Jantung ini letak di rongga toraks atau dada, sekitar garis tengah antara sternum atau tulang dada. Sternum tulang dada ya, di sebelah anterior, dan tulang punggung di sebelah posterior. Nah, jantung terletak di atas diafragma, miring ke depan, kiri, dan apekordix berada paling depan dalam rongga torak. Apekordix dapat diraba pada ruang interkostal nomor 4-5 dekat garis medio clavikular kiri. Nah, batas kranial jantung dibentuk oleh aorta ascendens, ya. Kemudian arteri pulmonalis dan vena cava superior. Pada orang dewasa, rata-rata panjangnya kira-kira 12 cm dan lebarnya 9 cm. Ruang jantung. Jadi jantung ini dibagi menjadi separuh kanan dan kiri yang memiliki 4 ruang. Bilik bagian atas atau atria yang menerima darah kembali ke jantung dan memindahkannya ke bilik-bilik bawah. Ventrikel yang memompa darah dari jantung. Kemudian yang kedua, belahan jantung dipisahkan oleh septum, suatu partisi otot kontinu yang mencegah pencampuran darah dari kedua sisi jantung. Nah, pemisahan ini sangat penting karena separuh kanan jantung menerima dan memompa darah beroksigen rendah, sementara sisi kiri jantung menerima dan memompa darah beroksigen tinggi. Oke, kita perhatikan ini dia ruang jantung, ya, yang mana yang atrium dextra dan ventricle dextra itu yang sebelah kanan, nanti atrium sebelah kanan dan ventricle sebelah kanan itu kaya akan karbon dioksida. Warnanya warna biru. Kemudian yang kedua ada yang berwarna merah, itu di
belahan atrium sinistra dan ventrikel sinistra, yaitu bagian di sebelah kiri itu adalah bagian yang kaya akan oksigen atau O2. Nah, kita lihat atrium destra. Nah, dinding atrium destra ini tipis, rata-rata 2 mili, terletak agak ke depan dibandingkan ventrikel destra dan atrium sinistra. Nah, pada bagian anterior superior terdapat lekukan ruang atau kandungan berbentuk daun telinga yang disebut dengan auricle. Nah, permukaan endokardiumnya tidak sama, kemudian posterior dan septal licin dan rata. Kemudian lateral dan auricle-nya kasar yang tersusun dari serabut-serabut otot yang berjalan paralel, ya. Nah, fungsi atrium destra adalah tempat penyimpanan dan penyaluran darah dari vena-vena sirkulasi sistemik ke dalam ventrikel destra dan kemudian ke paru-paru. Karena pemisah vena cava dengan dinding atrium hanyalah lipatan katup atau pipa otot rudimeter, maka apabila terjadi peningkatan tekanan atrium destra akibat kandungan darah di bagian kanan jantung akan dikembalikan ke vena sirkulasi sistemik. Nah, sekitar 80% air balik ke vena ke dalam atrium destra akan mengalir secara pasif ke dalam ventrikel destra melalui katup tricupidalis. Oke, yang kedua atrium sinistra terletak di posterior superior dari ruang jantung lain sehingga pada foto sinar tembus dada tidak tampak, ya. Tebal dinding atrium sinistra 3 mm, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium destra. Oke, atrium sinistra ini menerima darah yang sudah dioksigenisasi dari 4 vena pulmonalis yang bermuara pada dinding posterior superior. Selanjutnya ventrikel dextra atau ventrikel kanan, ya, terletak di ruang paling depan di rongga dada atau torak, tepat di bawah manubrium sterni. Nah, sebagian besar ventrikel kanan berada di kanan depan ventrikel sinistra dan di medial atrium sinistra. Nah, ventrikel dextra berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan, tebal dindingnya 4-5 mm. Nah, sirkulasi pulmoner merupakan sistem aliran darah bertekanan rendah dengan resistensi yang jauh lebih kecil terhadap aliran darah dari ventrikel kiri. Nah, yang terakhir adalah ventrikel sinistra, berbentuk lonjong seperti telur. Nah, bagian dasar ventrikel tersebut adalah anulus mitralis. Tebal dinding ventrikel sinistra 2-3 kali lipat tebal dinding ventrikel dextra, sehingga menempati 75% massa otot jantung seluruhnya. Tebal ventrikel sinistra saat diastol adalah 8-12 mm. Ventrikel sinistra harus menghasilkan tekanan yang cukup tinggi untuk mengatasi tahanan sirkulasi sistemik dan mempertahankan aliran darah ke jaringan-jaringan perifer. Oke, selanjutnya katup-katup jantung. Katup jantung berfungsi mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung. Nah, setiap katup berespon terhadap perubahan tekanan. Nah, katup-katup terletak sedemikian rupa sehingga mereka membuka dan menutup secara pasif. Nah, karena perbedaan tekanan serupa dengan pintu satu arah. Nah, katup jantung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada katup atrioventrikular dan katup semilunar. Oke, katup yang pertama ada katup atrioventrikular, ya, letak antara atrium dan ventrikular, maka disebut katup atrioventrikular. Nah, katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan ini mempunyai 3 buah katup, disebut katup tricupidalis. Sedangkan katup yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, ya, mempunyai 2 daun katup, disebut mitral. Terdiri dari 2 bagian, yaitu daun katup mitral anterior dan posterior. Yang kedua, katup semilunar, disebut semilunar atau bulan separuh karena terdiri dari 3 daun katup yang masing-masing mirip dengan kantung bulan separuh, ya. Katup semilunar ini memisahkan ventrikel dengan arteri yang berhubungan.
Nah, adanya katup semilunar ini memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistol ventrikel dan mencegah aliran balik waktu diastol ventrikel. Nah, ini dia katup-katup jantung ya. Ada katup tricupidalis, ada katup pulmonal ya, kemudian ada katup aorta, kemudian ada katup mitral. Coba Anda perhatikan letaknya ya di mana-mana saja. Oke, ini juga ya Nak ya posisi katup ya, katup pada jantung ada tricuspid ya, itu letaknya. Kemudian ada katup pulmonaris atau pulmonal, kemudian ada katup aorta dan ada katup mitral. Nah, seperti inilah kerja jantung ya pada saat memompa darah. Coba diperhatikan itu juga kelihatan ada katupnya ya. Nah, yang pertama katup tricuspid ya berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Berfungsi mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup pada saat kontraksi ventrikel. Sesuai dengan namanya, katup tricuspid ini terdiri dari 3 daun katup. Yang kedua ada katup pulmonal. Nah, setelah katup tricuspid tertutup, darah akan mengalir dari dalam ventrikel kanan melalui truncus pulmonalis. Nah, kemudian yang ketiga katup bicuspid atau mitral ya, mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri seperti katup bicuspid menutup darah pada saat kontraksi ventrikel. Nah, katup bicuspid ini terdiri dari 2 daun katup. Makanya namanya bicuspid ya. Kalau bi awalannya itu artinya 2 ya. Kemudian yang terakhir ada katup aorta, terdiri dari 3 daun katup yang terletak pada pangkal aorta. Nah, katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Ya, pembungkus jantung. Nah, selaput-selaput yang mengitari jantung disebut dengan perikardium. Nah, terdiri dari 2 lapisan, ada perikardium fibrosum. Ini merupakan bagian kantong yang membatasi pergerakan jantung. Kedua, perikardium serosum. Nah, ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada perikardium varientalis. Nah, ini lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru. Yang kedua ada perikardium visceralis. Nah, ini adalah lapisan permukaan dari jantung yang disebut dengan epikardium. Berarti lapisan yang terletak paling luar dari jantung. Oke, kita lihat lapisan jantung. Nah, lapisan jantung ini ada lapisan epikardium. Epi berarti di atas ya, kardia berarti jantung. Jadi bagian yang lapisan paling atas dari jantung yang sedikit mengandung cairan, fungsinya untuk pelumas untuk mempermudah pergerakan jantung. Wah, itu ada miokardium. Mio berarti otot, merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung. Lapisan otot ini yang menerima darah dari arteri koroner. Nah, yang ketiga adalah endokardium. Endo berarti di dalam, adalah lapisan tipis endotelium ya dari jantung. Nah, Nanda semua, ini adalah lapisan jantung. Coba diperhatikan. Itu ada lapisan epikardium, miokardium, dan endokardium. Dan kemudian kita lihat vaskularisasi atau suplai darah pada jantung. Nah, sirkulasi darah pada jantung ini dibagi menjadi 2. Ya, ada yang sirkulasi pulmonal diawali dengan keluarnya darah dari ventrikel kanan ke paru melalui arteri pulmonalis dan kembali ke atrium kiri melalui vena-vena pulmonalis.
Nah, kemudian yang kedua ada sirkulasi sistemik, merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Nah, ini perjalanan darah melalui jantung dan paru ya, dimulai dari atrium kanan sampai ke aorta. Itu merupakan systemic circulation atau sirkulasi sistemik. Nah, silakan Anda perhatikan alurnya ya dari awal sampai akhir. Oke, yang kedua ada sirkulasi sistemik. Nah, ini darah menuju jantung, kemudian ke aorta, masuk ke arteri, kemudian ke arteriola, kemudian ke kapiler, ke venula, vena, vena cava sampai ke jantung. Nah, ini gambar sirkulasi darah dari jantung kemudian ke seluruh tubuh. Coba Anda perhatikan ya. Kemudian kita lanjutkan ke arteri koroner kiri ya. Mempunyai dua cabang besar, yaitu ada ramus descendens anterior, kemudian ada ramus circumflex. Kemudian kita lihat arteri koroner kiri ya, mempunyai dua cabang besar, yaitu ada ramus descendens anterior dan ramus circumflex. Nah, kemudian kita lihat arteri koroner kanan. Nah, ini berjalan sisi kanan jantung pada sulcus atrioventrikuler kanan ya, pada dasarnya memberi nutrisi pada atrium kanan, ventrikel kanan dan dinding sebelah dalam dari ventrikel kiri. Ada vena jantung. Nah, vena terdiri dari vena tebesia, merupakan sistem yang terkecil menyalurkan sebagian darah dari miokardium atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua ada vena cardia anterior, mempunyai fungsi yang cukup berarti, mengosongkan sebagian besar isi vena ventrikel langsung ke atrium kanan. Yang ketiga adalah sinus coronarius. Nah, dan cabangnya merupakan sistem vena yang paling besar dan paling penting. Fungsinya menyalurkan pengembalian darah vena miokard ke dalam atrium kanan melalui osteosinus coroneus yang bermuara di samping vena cava inferior. Nah, selanjutnya persarapan pada jantung. Efektivitas pompa jantung terutama dikendalikan oleh saraf simpatik dan parasimpatis ya. Perangsangan simpatis yang kuat dapat meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan kontraksi otot jantung sehingga meningkatkan cardiac output ya. Cardiac output itu adalah curahan jantung ya, Nak ya, curahan jantung. Nah, sedangkan perangsangan parasimpatis yang kuat pada jantung dapat menurunkan denyut jantung. Nah, fisiologi jantung. Jantung memiliki dua peranan. Yang pertama, menerima darah yang kurang oksigen dari seluruh tubuh dan mengirimkannya ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen kembali. Yang kedua, memompa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, struktur dan metabolisme otot jantung. Nah, ketersediaan cadangan oksigen dalam otot jantung sangat penting karena jantung akan berhenti berdenyut jika tidak mendapatkan cadangan oksigen. Nah, elektrofisiologi sel-sel otot jantung. Nah, aktivitas listrik jantung merupakan akibat dari perubahan permeabilitas membran sel yang memungkinkan pergerakan ion-ion melalui membran tersebut. Dengan masuknya ion-ion ini, maka muatan listrik sepanjang membran mengalami perubahan yang relatif.
Kemudian sistem konduksi jantung. Nah, di dalam otot jantung terdapat jaringan khusus yang menghantarkan jaringan listrik. Ya, jaringan tersebut mempunyai sifat-sifat khusus. Yang pertama, otomatisasi. Nah, ini adalah kemampuan untuk menimbulkan impuls secara spontan. Kemudian ada irama. Ini adalah pembentukan impuls yang teratur. Kemudian ada daya konduksi. Ini adalah kemampuan untuk menyalurkan impuls. Kemudian ada daya rangsangan. Nah, ini adalah kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan. Oke, anak-anak ibu semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp ya. Oke. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Letak jantung. Jantung adalah organ yang berotot dengan ukuran sekepalan. Nah, jantung terletak di rongga dada, sekitar garis tengah antar sternum atau tulang dada di sebelah anterior vertebra atau tulang belakang. Nah, jantung sendiri mempunyai beberapa ruang, yaitu ada atrium dextra, ada ventricle destra, kemudian ada atrium sinistra dan ventricle sinistra. Kemudian suplai darah pada jantung ya ada dua macam, yaitu ada sirkulasi pulmonal, diawali dengan keluarnya darah dari ventrikel kanan ke paru melalui arteri pulmonalis dan kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonal. Kemudian yang kedua ada sirkulasi sistemik, merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Nah, untuk tugas hari ini anak-anak ibu harus mengerjakan. Nah, gambarlah struktur anatomi jantung manusia beserta keterangannya. Di buku gambar boleh juga di kertas karton. Nah, anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan tentang sistem kardiovaskular, itu bagian pembuluh darah. Sampai jumpa. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.